Sudah siap Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf ibnu Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 676 Hijriyah. Kita masih membahas hadis yang kedua, Pak, berkaitan dengan al-imanu wa arkanuhu. Berkaitan dengan iman dan rukun-rukunnya. Kita masih membahas rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusuli, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita telah pelajari tentang definisi Nabi dan Rasul, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kita bahas juga nama-nama Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Kita sudah bahas juga sifat-sifat para Nabi dan Rasul. Kita bahas dua tentang sifatnya. Sifat yang itu dimiliki juga oleh manusia biasa. Yang kedua, sifat-sifat yang khusus itu hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul saja. Sampai situ, Pak, ya, pembahasan kita. Sekarang kita bahas wazaifur rusuli wa muhimmatihim, tugas-tugas para nabi dan rasul. Ini sudah dibahas belum, Pak? Tugas-tugasnya belum, ya? Atau bapaknya nggak nyatet kali? Belum, ya? Baik. Kita bahas, Pak, apa saja tugas-tugas para nabi dan rasul. Yang pertama, wazifatul awla al-balagul mubin. Para nabi dan rasul wajib menjalankan tugas menyampaikan wahyu yang nyata dari Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 67. Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai para rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kalian tidak menyampaikan wahyu dari Allah tersebut, maka sungguh kalian adalah orang-orang yang berkhianat, yang tidak menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Maka ini tugas yang pertama, Pak, yang yang para nabi dan rasul akan menjadi hujjah bagi kita pada hari kiamat. Karena kenapa? Karena mereka sudah sampaikan semuanya. Tidak ada alasan lagi kita pada hari kiamat kita nggak taat sama Allah, kita lakukan maksiat kepada Allah, nggak ada alasan lagi. Karena para nabi dan rasul telah menyampaikan semua yang telah Allah wahyukan kepada mereka. Makanya, Pak, khutbah terakhir Rasulullah saat melakukan haji wada.
Haji wada kapan Pak terjadinya? Tahun berapa? Tahun berapa Bapak Ibu? Tuh kan, kalau sejarah Rasul pada nggak tahu. Kalau sejarah Ronaldo, Ronaldinho pada tahu. Ya. Kapan Rasulullah melakukan haji wada Pak? Tahun 10 Hijriyah. Karena tahun 11 Rasulullah sudah wafat. Tahun 10 Hijriyah bulan Zulhijjah. Dan Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal tanggal 12 di tahun ke-11 Hijriyah. Maka lihat Pak, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasulullah sudah meninggal. Jaraknya 2 bulan antara haji wadanya Rasulullah dengan beliau meninggal dunia. Ya. Makanya Anda selalu katakan Pak, 12 Rabiul Awal ulama sepakat Pak, itu tanggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ulama beda pendapat justru tanggal lahirnya Rasulullah. Dan menurut pendapat yang lebih kuat justru Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Itu yang dikuatkan oleh Al-Mubarakfuri itu Pak, dalam kitab sejarahnya itu Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Ya, yang dapat hadiah Nobel Pak, karena itu kisah sejarah terlengkap tentang Rasulullah. Nah, di dalam kisah haji wadanya Pak, Rasulullah berwasiat di akhir-akhir kehidupannya Pak. Yang itu diantaranya wasiat untuk umatnya, untuk agar mereka memiliki bekal setelah beliau meninggal dunia. Khutbah haji wada itu kan singkat Pak, tapi subhanallah, kalau Bapak perhatikan setiap poin khutbah haji perpisahannya Rasulullah itu betul-betul landasan pokok agama Islam ini. Di antaranya Pak, khutbah haji wadanya Rasulullah, beliau berkata, inna amwalakum wa a'radakum inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha Allahumma syhad. Jadi di setiap khutbahnya Pak, Rasulullah menyampaikan, ya Allah saksikan ini aku telah sampaikan kepada umatku. Di antara isi wasiatnya Pak, kata Rasulullah, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, suci Pak, gak boleh untuk kalian ambil dengan cara yang batil. Sebagaimana sucinya hari ini. Hari ini itu maksudnya hari Arafah. Sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Zulhijjah. Sebagaimana sucinya kota ini, yaitu kota Mekkah Al-Mukarramah. Subhanallah Pak, kalau diteliti wasiat pertama Rasulullah ini Pak, untuk menjaga stabilitas keamanan di sebuah negeri. 3 ini dipegang Pak. Jaga darah-darah kaum muslimin, jaga harta-harta sesama kaum muslimin, jaga kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Lihat Pak, wasiatnya tuh. Ternyata ini cara membangun stabilitas keamanan dan kedamaian di sebuah negara. Kalau negara tersebut masyarakatnya sudah saling bunuh Pak, nggak akan aman hidup di negeri tersebut. Makanya darah itu mahal Pak. Darah seorang muslim mahal harganya di dalam agama Islam. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim bi ghairi haq.
hancurnya dunia ini, Pak, kata Rasulullah, lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Darah itu mahal, Pak, dalam Islam. Ya, nggak boleh seseorang ditumpahkan darahnya tanpa hak. Dia bunuh saudara muslimnya padahal dia muslim. Itu makanya hukumannya kan juga besar, Pak. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima." Siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka Allah mengatakan tempatnya neraka jahanam. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, dan Allah siapkan azab yang sangat pedih. Darah itu mahal, Pak. Darah seorang muslim. Yang kedua, harta-harta sesama kalian, Pak. Gak boleh ngambil harta seorang muslim dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil tuh banyak, Pak, bentuknya. Mencuri, korupsi, merampok, begal, Pak. Begal itu luar biasa, Pak, hukumannya dalam Islam. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard." Hukuman begal tuh berat, Pak, dalam Islam. Yang pertama, dia dibunuh kalau dia membunuh korbannya tanpa merampas hartanya. Yang kedua, dia dibunuh dengan cara disalib kalau dia merampas harta korban plus membunuhnya. Yang ketiga, dia dipotong tangan kanan dan kaki kirinya kalau dia rampas harta korbannya saja tapi dia tidak bunuh. Dan yang terakhir, Pak, dia cuma nakut-nakutin saja pakai alat benda tajam, itu terkena hukuman, dia diasingkan dari tempat tinggalnya di tempat yang jauh dari negeri kaum muslimin. Itu nakut-nakutin doang, Pak. Ya. Makanya ini semua dalam rangka menjaga harta-harta kaum muslimin. Ya. Termasuk, Pak, orang yang minjem uang saudara muslimnya nggak mau bayar. Ini terkena, Pak. Dia rampas harta saudara muslimnya dengan cara yang batil. Makanya Rasulullah ancam, Pak, "Man akhadha amwalan nas." Siapa yang minjem uang saudaranya dengan niat dia nggak mau kembalikan, kata Rasulullah, Allah akan berjumpa dengannya dalam keadaan statusnya sebagai pencuri. Subhanallah. Ya, jangan main-main ngambil harta saudara muslim kita. Ya, dia akan berjumpa dengan Allah statusnya sebagai pencuri. Ya, Allah akan hancurkan harta yang dia miliki kalau dia ambil harta saudara muslimnya tanpa hak. Begitu juga kehormatan-kehormatan kalian haram untuk kalian robek. Karena sering sampaikan ini, kehormatan muslim dan muslimah itu mahal. Makanya Allah syariatkan gak boleh mencela sesama muslim. Demi apa, Pak? Menjaga kehormatannya. Kata Rasulullah, "Sibabul muslimi fusukun." Mencela sesama muslim saja itu termasuk kefasikan. Allah syariatkan apalagi, Pak? Haramnya ghibah, membuka aib saudara muslimnya. Karena kenapa? Itu merobek kehormatan seorang muslim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 kata Allah, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da." Jangan kalian cari kesalahan-kesalahan seorang muslim dan jangan kalian saling gibahi di antara mereka.
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka kalau kalian memakan daging bangkai saudaranya? Apalagi Pak, demi menjaga kehormatan muslim, Allah syariatkan hukuman qazaf. Tahu qazaf Bapak Ibu? Hukuman cambuk 80 kali bagi mereka yang menuduh laki-laki beriman, perempuan beriman melakukan zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Gak boleh Pak, kita tuduh orang, laki dan perempuan berduaan, kita katakan zina. Kalau zina tangan, zina lisan, iya. Tapi kalau sampai menuduh dia zina, ember timba masuk ke dalam sumurnya itu Pak, itu haram hukumnya, bahkan dia bisa terkena cambuk 80 kali kalau dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi Pak, syaratnya berat lagi Pak. 4 orang saksi, yang pertama syaratnya Pak, semuanya harus laki-laki. Kalau ada saksi 3, 1 perempuan, orang ini kena cambuk Pak, 80 Pak. Karena dia nggak bisa mendatangkan saksi 4 orang laki-laki. Yang kedua Pak, syaratnya 4 orang saksi laki-laki ini semuanya harus muslim, baligh dan berakal. Kalau ada saksi 3 orang baligh, 1 orang anak kecil, nggak diterima kesaksiannya, dia terkena hukuman cambuk. Yang ketiga Pak, syarat 4 orang saksi ini semuanya harus orang yang adil. Apa Pak definisi adil? Nggak pernah jatuh ke dalam dosa besar. Berat kan Pak? Ya, udah 4 orang saksi harus laki-laki, muslim berakal balik, semuanya harus orang yang adil, orang yang nggak pernah jatuh dalam dosa besar. Berat tuh. Ya, makanya dalam saksi pernikahan juga Pak, para ulama mensyaratkan nggak boleh mendatangkan saksi yang fasik. Saksi yang fasik itu yang dia jatuh dalam dosa besar. Jadi Bapak kalau nikah jangan milih saksinya asal-asalan. Mentang-mentang pejabat disuruh jadi saksi. Nggak taunya nggak pernah sholat 5 waktu. Ya, itu menjadikan tidak sah Pak saksiannya orang yang fasik dalam sebuah pernikahan. Bahkan Imam Syafi'i paling ketat Pak dalam masalah ini, harus yang menjadi saksi orang yang adil. Kalau yang menjadi saksi pernikahan itu bukan orang adil, tidak sah Pak pernikahannya dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus adil ya. Ini kan berat juga, dalam saksi persidangan harus semuanya adil 4-4. Syarat selanjutnya juga Pak, 4 orang saksi ini harus semuanya menyaksikan ember timba masuk ke dalam sumurnya. Bayangin Pak, harus melihat semuanya. 4-4-nya Pak. CCTV itu nggak diterima Pak di dalam persidangan. Harus 4 orang betul-betul melihat ember timba masuk ke dalam sumur. Ya. Syarat yang selanjutnya juga berat Pak. 4 orang yang bersaksi tersebut harus bersaksi dalam satu waktu. Satu waktu itu Pak maksudnya nggak boleh 2 orang hari ini bersaksi, 2 orang lagi besok, nggak boleh. 4-4-nya harus berbarengan menyaksikan, bersaksi di persidangan tersebut bahwa dia menyaksikan perbuatan zina. Ya, berat kan Bapak Ibu? Ini dalam rangka apa? Menjaga kehormatan seorang muslim dan muslim. Ya, nggak sembarangan bisa kita robek kehormatannya dengan menuduh tadi melakukan zina
tapi kita nggak masih bisa datangkan 4 orang saksi. Ya. Ini Bapak Ibu, di mana Rasulullah selesai melaksanakan khutbah haji wada'nya, beliau mengatakan, "Madza satakulun wa antum tas'aluna anni." Kata Rasulullah, "Wahai para sahabatku, apa yang nanti akan kalian ucapkan karena kalian akan ditanya tentang aku," kata Rasulullah. Apa jawaban para sahabat? Mereka mengatakan, "Qad ballaghta ya Rasulullah." Engkau telah sampaikan semuanya wahai Rasulullah. Baru Rasulullah berdoa, Pak, dengan mengangkat jari telunjuknya, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan ini ya Allah, ya Allah saksikan ini, ya Allah saksikan. Dan betul Pak, ini khutbah terakhir beliau yang isinya wasiat-wasiat yang sangat agung. Membangun stabilitas keamanan negeri Pak dengan 3 ini Pak. Jaga darah-darah kaum muslimin, jaga harta-harta kaum muslimin, jaga kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Rasulullah sudah bicara 14 abad yang lalu. Wasiat yang agung ini. Kita lihat negeri-negeri yang gak aman karena mereka merobek ini. Mudah saling membunuh. Mudah saling mengambil harta sesama muslim. Mudah merobek kehormatan, kan begitu. Ya, ini yang menjadikan sebuah negeri gak akan aman dan damai Pak, kalau dia gak melakukan 3 ini. Wasiat yang lain itu juga luar biasa Pak. Rasulullah berwasiat, "Inna riba jahiliyah maudu'un." Sesungguhnya riba jahiliyah telah aku batalkan. Maka tidak ada lagi riba-riba setelah ini. Lihat Pak, wasiat Rasulullah di khutbah haji wada menjelang meninggalnya, cara membangun tatanan ekonomi yang sehat. Tatanan ekonomi yang sehat itu Pak, ketika negara sudah tidak melakukan riba. Tinggalkan riba, kata Rasulullah. Ini wasiat terakhir nih Pak, sebelum Rasulullah wafat. Ya, tidak ada riba-riba lagi kata Rasulullah. Karena itu yang merusak ekonomi sebuah negeri Pak. Iya nggak Pak? Oh, pakar ekonomi, Bapak yang belajar ilmu ekonomi pasti tahu. Sebab utama terjadinya inflasi apa Pak? Riba merajalela. Ini Bapak kan banyak pengusaha nih. Kalau pengusaha itu hasil modalnya minjem dari bank, katakanlah 100 juta dia pinjam, dia harus mengembalikan berapa? 100 berapa? 150 juta. Ketika dia produksi barang Pak, dia akan hitung itu ongkos produksi plus riba yang harus dia kembalikan. Maka gimana jadinya Pak? Barang produksinya naik harganya. Itu Pak yang memunculkan inflasi. Sebab utamanya riba merajalela. Apa efeknya Pak? Kalau inflasi terjadi, daya beli mata uang kita semakin lihat rupiah kita Pak, subhanallah, semakin turun nilainya. Siapa yang paling sengsara Pak kalau daya beli mata uang kita semakin turun? Siapa yang paling sengsara? Fakir miskin Pak. Mereka yang penghasilannya sehari 50.000, penghasilannya sehari 100.000, yang tadinya mereka mungkin cukup makan 3 kali, makin kesini makin gak cukup. Oh, ini yang gak difahami kan para pelaku riba Pak. Mereka melakukan riba tanpa tahu efeknya, itu menyengsarakan kaum fakir miskin. Dan itu yang merusak tatanan ekonomi sebuah negara. Rasulullah sudah pesan Pak, di akhir hayatnya di khutbah haji wada, tinggalkan riba-riba.
Subhanallah. Tidaklah seseorang berpesan, Mbak, di akhir hayat kehidupannya kecuali pesan itu pasti sangat berharga. Dan itu yang Rasulullah pesan di akhir kehidupannya. Tinggalkan riba kalau mau tatanan ekonominya sehat. Ya, ini sudah dikasih nih Pak, wasiat-wasiat berharganya dari Rasulullah. Cuma kan kaum muslimin nggak mau mengamalkannya. Masih seneng juga makan riba, seneng dengan transaksi riba, kan begitu. Padahal hukumannya kan mengerikan Pak. Di 5 fase kehidupan Allah hukum itu para pemakan harta riba. Di dunia, di alam barzakh, di alam yaumul ba's, ketika dibangkitkan, yang keempat di padang mahsyar, yang mengerikan di neraka. 5 fase kehidupan Allah hukum itu para pemakan harta riba. Di dunia saja Pak, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 276 itu, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan hancurkan, musnahkan harta hasil riba. Bapak baca tuh tafsir Ibnu Katsir. Ketika menafsirkan ayat ini Pak, mengerikan sekali. Kata Ibnu Katsir, cara Allah menghancurkan harta riba dengan salah satu dari 2 cara. Cara Allah Pak, menghancurkan harta riba dengan salah satu dari 2 cara, kata Ibnu Katsir. Yang pertama, Allah biarkan dia tumpuk harta ribanya. Sampai nanti Allah datangkan musibah dan malapetaka yang menghancurkan semua harta hasil riba tersebut. Cara pertama nih Pak, kata Ibnu Katsir, Allah musnahkan harta riba. Yang kedua kata Ibnu Katsir, cara Allah menghancurkan harta riba, Allah biarkan orang itu menumpuk harta ribanya, tapi Allah nggak kasih kebahagiaan dalam hidupnya. Hartanya banyak kok, tapi berantem mulu sama istrinya, berantem mulu sama anak-anaknya, nggak ada kebahagiaan dalam hidupnya karena Allah cabut keberkahan dalam kehidupannya. 2 cara ini kata Ibnu Katsir, Allah hancurkan harta hasil riba. Ya, belum di alam barzakh Pak. Ya, pemakan riba itu berenang di sungai darah. Dalam hadis Bukhari itu Rasulullah berkata di dalam hadis beliau bermimpi diajak malaikat Jibril ke sebuah sungai yang sungainya penuh dengan darah, airnya darah. Pelaku riba itu Pak, pemakan harta riba, dia berenang di sungai darah. Setiap dia mau ke tepi Pak, namanya orang berenang kan capek Pak. Setiap dia mau ke tepi, ada malaikat yang melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia nggak pernah bisa menepi dari berenangnya. Ketika ditanya, ya Jibril, siapa itu yang berenang? Kata Jibril, itulah orang yang suka makan harta riba di dunia. Mengerikan sekali. Ya, yang lebih ngeri Pak, ketika di hari kebangkitan Allah bangkitkan pemakan riba ini dalam keadaan mabuk Pak, seperti orang kesurupan sambil mencekek-cekek leher mereka sendiri. Bukan mengerikan Pak. Ya, maka ini Pak wasiatnya Rasul. Yang paling ngeri itu di padang mahsyar Pak, pemakan harta riba. Kata Allah Ta'ala, fa in lam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasul. Kalau kalian nggak tinggalkan sisa-sisa riba kalian, maka umumkan Allah dan Rasulnya akan berperang dengan kalian. Ibnu Abbas Pak, ketika menafsirkan ayat ini, Allah berkata Pak, kepada pemakan riba, khudh silahaka lil harbi. Kata Allah, ambil senjatamu, hari ini kita akan berperang. Ambil senjatamu, kata Allah, hari ini kita akan berperang. Allah.
Ngeri sekali. Berperang melawan Allah dan Rasulnya. Ya, kata Allah, ambil senjatamu, hari ini kita akan berperang di padang mahsyar. Di saat kita butuh ampunan Allah, di saat kita butuh kasih sayang Allah, di saat kita butuh syafaatnya Rasulullah, Allah dan Rasulnya memerangi orang yang memakan riba. Bukan ngeri sekali, Pak. Ya, maka cukuplah, Pak. Peringatan-peringatan ini harusnya menjadikan kita betul-betul lepas kehidupan kita dari yang namanya riba ini. Selain merusak tatanan ekonomi kita, dia juga balasannya di 5 fase kehidupan. Mengeri sekali. Ya. Baik, ini tugas yang pertama, Pak, ya. Walaupun banyak, Pak, wasiat Rasulullah dalam haji wada, ya. Tapi nggak Anda sampaikan semuanya karena terbatasnya waktu, Pak. Semua landasan di dalam kita menjalani kehidupan itu Rasulullah pesan di khutbah haji wada'nya. Di antaranya juga beliau berpesan, tunaikan hak-hak istri kalian dan istri menunaikan hak-hak suaminya. Fattaqullaha fin nisa, kata Rasulullah dalam khutbah haji wada'nya, bertakwalah kalian para suami dalam memperlakukan istri-istri kalian. Begitu juga para istri hendaknya menunaikan hak-hak suaminya, Pak. Subhanallah. Ini pesan Rasulullah untuk membangun apa, Pak? Tatanan keluarga. Ini pesan-pesannya itu luar biasa, Pak. Setelah saya baca dan pahami, ini pesan-pesan yang luar biasa. Di akhir hayatnya Rasulullah pesan, jaga tatanan keluarga muslim dan muslimah dengan menunaikan hak-hak suami, hak-hak istri kalian. Rusaknya keluarga kan itu, Pak. Suami nggak menunaikan hak istrinya, istri nggak menunaikan hak suaminya. Itu kan yang rusak sebuah tatanan keluarga. Dan Rasulullah pesan, itu caranya menjaga tatanan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan keluarga berencana, keluarga kok KB, ya. Keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ini bedanya, Pak. Kalau di Jepang, Anda cerita ya, pemerintah Jepang kan sekarang habis-habisan, mereka mengeluarkan dana supaya warganya punya anak yang banyak. Ya, karena mereka susah untuk nikah, nggak mau punya anak, Pak. Sekarang begitu Jepang itu. Ya, justru pemerintahnya mengeluarkan dana besar-besaran, Pak, agar mereka mau menikah dan mereka mau punya anak. Bahkan mereka sudah disiapkan 9 juta rumah gratis, Pak, pemerintah Jepang. Ya, kalau di Cikarang sudah habis ini rumah. Ya, ini 9 juta pemerintahnya yang mau nikah dan nanti hamil punya anak, Pak, itu sudah ditanggung, diberikan tunjangan anaknya. Luar biasa, Pak. Pemerintahnya habis-habisan supaya warganya bisa punya anak. Ya, di Indonesia kebalik malah. Ya, masyarakatnya ditekan supaya jangan banyak-banyak punya anak. Ya, tapi alhamdulillah masih gagal, Pak, ya, karena banyak pesantren, Pak. Yang kiai-kiai itu kayaknya nikahnya juga banyak anaknya, ya, makanya nggak berhasil, Pak, program yang menekan jumlah anak tersebut. Ya, maka ini, Pak, ya, wasiat membangun tatanan keluarga itu dipesan Rasulullah ketika khutbah haji wada. Selanjutnya, Pak, ya, tugasnya para nabi dan rasul at-tabsyiru wal inzar, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan-peringatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 56, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin, dan tidaklah kami utus para rasul tersebut kecuali untuk memberi kabar gembira
dan memberikan peringatan. Nah, ini juga Pak, para da'i yang mengajak kepada Allah, yang menyeru kepada agama Allah, hendaknya mereka tidak hanya menyampaikan ancaman-ancaman Pak, tapi juga menyampaikan kabar-kabar gembira. Maknanya apa? Kabar gembira bagi mereka yang taat kepada Allah. Kabar gembira bagi mereka yang menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu juga ancaman mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan juga berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya Pak, Allah mengancam dalam surah Toha. Ya, dalam surah Toha ayat 124 Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Sebaliknya Allah memberikan kabar gembira dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik Pak. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kehidupan yang baik di sini maknanya sa'adatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Kebahagiaan hidup di dunia dan surga di akhirat nanti. Ini yang kedua Pak. Yang ketiga, tugasnya Nabi dan Rasul islahun nufusi wa tazkiyatuha, menyucikan hati dan jiwa manusia. Itu diantara tugasnya Nabi dan Rasul Pak, melakukan penyucian jiwa. Makanya Pak, penyucian jiwa yang benar harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita ada di zaman yang luar biasa Pak fitnahnya. Mereka dengan beralasan ingin menyucikan jiwa, bertapa di goa. Puasa dengan puasa yang tidak disyariatkan. Ya, yang mereka menganggap ini cara penyucian jiwa. Bertapa di goa-goa, bertapa di pinggir laut, bertapa di kuburan-kuburan, subhanallah. Yang gak pernah dilakukan oleh para sahabat, yang mereka juga dikenal wali-wali Allah, tapi mereka nggak lakukan itu. Ya, penyucian jiwa yang mereka lakukan landasannya Al-Quran. Makanya orang baru benar Pak penyucian jiwanya kalau dia yang pertama senantiasa mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Itu baru orang yang jiwanya bersih, hatinya suci Pak. Jadi bukan bertapa di goa, turun-turun ngaku jadi nabi nanti. Ya, itu nggak ada syariatnya. Seseorang melakukan penyucian jiwa, dia menyendiri, bertapa di goa, ya, atau dia tidur di kuburan, nggak ada yang seperti itu. Ya, itu perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Menyucikan jiwa dengan mentauhidkan Allah, menjauhi segala kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua juga cara menyucikan jiwa Pak, mengikuti tuntunannya Rasulullah, meninggalkan perkara yang gak diajarkan Rasulullah. Itu baru suci dan bersih jiwanya. Maka orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, itu malah mengotori jiwanya, mengotori hatinya. Makanya lihat para sahabat, mereka tidak melakukan sesuatu kecuali yang mereka dapatkan dari Rasulullah saja. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kata, innallaha nazara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat ke hati-hati manusia Pak, dan Allah menyaksikan hati yang paling baik dan paling bersih setelah hatinya Rasulullah adalah hatinya para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena mereka apa Pak? Selalu meneladani apa yang dilakukan Rasulullah.
Itu diantara sifat ya hati dan jiwa yang suci. Break dulu ya untuk sholat isya. Kita break. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan, masih membahas iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita sampai pada wazifatur Rasul, tugas-tugas para nabi dan rasul. Baru 3 yang kita sampaikan. Yang pertama tadi menyampaikan wahyu dari Allah, al-balaghul mubin. Yang kedua at-tabsyir wal indar, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Yang keempat islahun nufus wa tazkiyatuha, menyucikan dan membersihkan jiwa setiap manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus nabi yang ummi, seorang rasul yang dia membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa-jiwa manusia dan mengajarkan kitab dan juga hikmah. Maka ini tugasnya para nabi dan rasul. Yang keempat, tugasnya para nabi dan rasul taqwimul fikril munharif, menentang ya, atau juga membentengi pemikiran-pemikiran dari pemikiran yang menyimpang, wal aqaid az-zaifah, dan juga akidah-akidah yang batil. Jadi ini tugasnya para nabi dan rasul. Mereka memperbaiki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan akidah-akidah yang batil. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Allah berfirman, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirina wa mundhirin. Bahwasannya manusia itu umat yang satu dan Allah kirimkan kepada mereka nabi-nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Yang dimaksud di sini adalah para nabi dan rasul menyampaikan akidah yang benar dan meluruskan pemikiran yang menyimpang. Ini tugasnya para nabi dan rasul. Yang terakhir Pak, yang kelima, para nabi dan rasul iqamatul hujjah, menegakkan hujjah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulam mubasyirina wa mundhirin, para rasul-rasul yang Allah utus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul, supaya nanti manusia pada hari kiamat di hadapan Allah
mereka nggak ada hujah lagi karena Nabi dan Rasul telah menyampaikan semua yang Allah wahyukan kepada mereka. Maka Nabi dan Rasul menjadi hujah, Pak, untuk umatnya pada hari kiamat nanti. Ini tugas-tugas Nabi dan Rasul. Yang terakhir, Pak, yang kita bahas tentang mukjizat Nabi dan Rasul. Ya, kita akan bahas sebagian saja, Pak, di antaranya. Ya, yang pertama, mukjizatnya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Ya, yang Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Saleh, ya, yaitu berupa unta yang Allah turunkan sebagai hujjah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, begitu juga Nabi Allah Musa, Allah jadikan tanda-tanda kekuasaannya, diantaranya adalah Nabi Allah Musa bisa membelah lautan. Kemudian juga Allah berikan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada sebagian Nabi dan Rasulnya, diantaranya Nabi Muhammad SAW yang paling banyak, Pak, mukjizatnya. Apa mukjizatnya Nabi, Pak? Coba sebutkan 5 saja. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Al-Quranul Karim. Ini mukjizat yang paling besar. Yang kedua, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, Pak. Bahkan Allah abadikan itu dalam surah apa? Surah Al-Qamar, Pak. Iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Sungguh hari kiamat itu telah dekat dan Allah jadikan bulan itu terbelah. Ini kan karena penduduk Mekah yang musyrik menantang Rasulullah untuk bisa membelah bulan tersebut. Yang ketiga apa, Pak? Al-Isra wal Mi'raj. Ini mukjizat, Pak, bagi Rasulullah. Yang keempat, taslimul hajar alaihi sallam. Batu, Pak, yang ada di Mekah memberikan salam kepada Rasulullah. Yang kelima, haninul jaza ilaihi. Ada semacam kayu gitu, Pak, ya, yang pernah dijadikan mimbar untuk Rasulullah, ya. Yang dulu Rasulullah itu kan kalau khatib berkhutbah nggak ada mimbarnya, Pak. Maka Rasulullah bersandar kepada sebuah dahan pohon. Ketika para sahabat memberikan mimbar kepada Rasulullah, Rasulullah tinggalkan dahan pohon tersebut, dan dahan pohon tersebut menangis dan bersedih karena ditinggalkan Rasulullah. Ini juga menunjukkan mukjizatnya Rasulullah. Yang keenam, nabghul ma min baini asabi'ih. Keluarnya air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua, Pak, berdasarkan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Pak, Anda ingin sampaikan tentang maksumnya para nabi dan rasul. Tapi harus dipahami, Pak, para nabi dan rasul mereka maksum hanya dalam beberapa perkara saja. Yang pertama, Pak, para nabi dan rasul, para ulama sepakat al-ismatu minasyirki wal ma'asi wadz-dzunub. Para nabi dan rasul mereka maksum, Pak, dari berbuat kesyirikan. Nggak akan ada nabi dan rasul yang dia berbuat kesyirikan. Yang kedua, az-dzunub, jatuh kepada dosa. Walaupun ulama beda pendapat, Pak, apakah dosa-dosa besar saja yang nabi dan rasul tidak lakukan atau dosa-dosa kecil juga.
Namun pendapat mayoritas ulama, Pak, Nabi dan Rasul tidak jatuh pada dosa-dosa besar, minal kabair, ya. Adapun terkadang Nabi dan Rasul jatuh pada dosa-dosa kecil, tapi langsung Allah tegur dan mereka pun langsung bertaubat kepada Allah. Kemudian juga, Pak, Nabi dan Rasul maksum dalam menyampaikan wahyu dan menerima wahyu dari Allah. Mereka nggak akan lupa, Pak, kalau itu berkaitan dengan wahyu. Mereka juga akan sampaikan itu sesuai dengan yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala. Ya. Ini maksum yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemudian, Mbak, para ulama membahas para nabi dan rasul tidak maksum dari yang namanya lupa, an-nisyan. Jadi terkadang Nabi dan Rasul itu mengalami yang namanya lupa. Di antaranya, Mbak, dalil itu adalah dalil tentang Nabi dan Rasul juga mengalami lupa tentang lupanya Nabi Allah Adam alaihi salam dan pengingkarannya terhadap janji yang pernah dia berikan. Hadisnya panjang, Mbak, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, lamma khalaqallahu Adam masaha zuhrahu. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah usap bagian punggungnya. Fasaqata min zuhrihi kulla nasmatin. Ketika Allah usap, keluarlah seluruh nyawa-nyawa yang itu merupakan keturunan-keturunannya. Kemudian wa ja'ala baina ainai kulli minhum wabisan min nurin. Allah jadikan, Mbak, di antara nyawa-nyawa tadi dari keturunan-keturunannya Nabi Allah Adam, di bagian dekat daerah matanya itu ada cahaya. Kemudian Nabi Allah Adam melihat di antara keturunan-keturunannya itu ada yang dia memiliki cahaya yang begitu luar biasa. Kata Adam, siapa itu wahai Rabb? Itu adalah keturunanmu. Maka kata Adam, kalau gitu berikan kepada keturunanku yang satu ini umurku yang 40 tahun. Jadi harusnya orang ini sudah meninggal di usia tertentu. Tapi kata Adam, tambahkan umurku untuk orang ini. Maka akhirnya umurnya Nabi Allah Adam diberikan kepada orang tersebut. Ketika Nabi Allah Adam akan diwafatkan, kan kita sudah sampaikan, Pak, ya, para nabi dan rasul kalau mereka akan diwafatkan, ya, malaikat maut itu minta izin dulu karena perintah Allah, ya. Maka ketika akan dicabut nyawanya, kata Adam, kan usiaku masih ada 40 tahun lagi. Nah, maka kata Rasulullah, fajahada Adam. Adam mengingkari yang dulu pernah dia berikan umurnya kepada orang tersebut. Wa nasiya Adam fanasiyat zurriyatahu. Adam itu lupa, begitu juga keturunannya. Wa khata'a Adam fa khata'at dzurriyyatahu. Nabi Allah Adam juga jatuh dalam kesalahan, maka keturunannya juga jatuh dalam kesalahan. Ya. Ini dalil, Pak, Nabi dan Rasul juga mengalami yang namanya lupa. Nabi Adam diwafatkan usia berapa, Pak? Tis'umi'atin wasalasin, 960 tahun, ya. Afwan, bukan 960 kalau salah. Tis'umi'atin wasalasin, 930 tahun. Itu setelah umurnya yang 40 tahun diberikan tadi, ya.
Jadi Nabi Allah Adam mengatakan, kan saya masih ada jatah 40 tahun, padahal sudah dia berikan kepada orang yang lain. Dalil yang lain juga Pak, Nabi dan Rasul tidak maksum dari yang namanya lupa. Rasulullah pernah lupa Pak, sholat zuhur 2 rakaat. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim. Ini dicatat juga dalam kitab Umdatul Ahkam kan. Rasulullah pernah sholat zuhur 2 rakaat. Kata sahabat Abu Hurairah, shalla bina Rasulullah ihda sholatal asyi. Rasulullah pernah sholat bersama kami. Walaupun beliau menyebutkan salah satu dari sholat antara zuhur atau asar. Fasalla raka'atain. Rasulullah sholat 2 rakaat. Tsumma sallama. Kemudian beliau salam. Faqama ila khashabatin ma'rudah fil masjid. Rasulullah pun bangkit dari sholatnya, ya, kemudian menghadap kepada para sahabat. Fattaka'a 'alaiha. Rasulullah bersandar pada sebuah kayu. Wa wada'a yadihil yumna 'alal yusra. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian ada beberapa orang yang keluar dari pintu masjid dan berkata, kusiratis sholat. Apakah sholat sudah dikosor? Kok Rasulullah sholatnya cuma 2 rakaat? Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Tapi mereka nggak bicara. Karena mereka pun khawatir memang ada wahyu yang turun. Ternyata ada seorang laki-laki yang memberanikan diri, yuqalu lahu Dzul-Yadain. Ya, orang yang memiliki 2 tangan yang agak panjang, Pak. Tapi bukan maling maksudnya, Pak, ya. Memang tangannya agak panjang gitu secara zahirnya. Ya. Makanya terkenalnya ini kan hadis Dzul-Yadain tentang Rasulullah melakukan sujud sahwi. Maka kata orang yang tangannya agak panjang ini, ya Rasulullah, anasita am kusirtas sholat? Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau engkau kosor sholatmu? Kata Rasulullah, lam ansa walam aksur. Aku nggak lupa dan aku juga nggak mengkosor sholat. Tapi Rasulullah memastikan. Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, akama yaqulu Dzul-Yadain, apakah benar yang diucapkan oleh Dzul-Yadain ini? Kata para sahabat yang lain, na'am, iya wahai Rasulullah. Ya, engkau sholat zuhur hanya 2 rakaat saja. Fataqaddama ma taraka. Rasulullah pun lanjutin lagi, Pak, 2 rakaatnya. Kemudian Rasulullah salam, baru Rasulullah sujud sahwi. Ini yang jadi dalil, Pak, bolehnya sujud sahwi setelah salam. Walaupun ulama merinci, Pak, kalau kita lupa gerakan sholatnya itu kurang, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau kita lupa dalam sholatnya gara-gara kelebihan, itu melakukan sujud sahwinya sebelum salam. Ya, ragu-ragu atau mungkin lupa kelebihan, itu sujud sahwinya sebelum salam. Nah, ini jadi dalil, Pak, ya, bahwasannya walaupun tadi kan Rasulullah sudah bicara tuh, apakah benar yang diucapkan Dzul-Yadain? Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Tapi langsung sholat saja, melanjutkan rakaat yang kurang, setelah itu melakukan sujud sahwi. Maka nggak apa-apa, Pak, kalau imamnya lupa, kemudian ingetin, ya, kurang rakaatnya. Maka boleh imam langsung berdiri, makmum juga berdiri, kemudian nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Ya. Ini, Pak, dalil para nabi dan rasul tidak maksum dari yang namanya lupa. Ya. Sampai sini dulu, Pak, ya.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi ana cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Naam, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riba. Atau dibiarin aja gitu. Nah, jazakallah khairan Pak. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Karena juga sering ditanya Pak, apa solusinya Ustaz? Sistem perbankan yang penuh ribawi ini. Sebetulnya simpel Pak. Solusinya izinkan perbankan, bank-bank itu melakukan transaksi jual beli dan memiliki aset. Jadi Pak, jual beli kredit itu kan boleh sebetulnya hukum asalnya. Tapi bukan dengan cara meminjamkan uangnya kepada orang. Coba Pak, kalau bank itu diizinkan jual beli, dia beli rumah ke developer. Setelah itu bank jual lagi, walaupun harganya 2 kali lipat, boleh. Karena akadnya jual beli. Jadi masalahnya di situ saja Pak. Bank itu nggak dikasih izin, undang-undang BI sampai saat ini, untuk memiliki aset. Jadi mereka nggak bisa jual beli Pak. Yang mereka bisa lakukan apa? Memberikan pinjaman. Pinjamannya tadi ada ribanya. Jadi solusinya insya Allah simpel ya. Atau kalau nanti Pak Nugroho jadi gubernur BI kali berubah undang-undangnya ya, izinkan perbankan melakukan jual beli. Kalau bank-bank dikasih izin jual beli, mereka bisa melakukan tadi kan, cari keuntungannya dari jual beli, bukan dari hutang piutang. Ya. Jadi itu Pak solusinya. Kalau perbankan ini dikasih izin, undang-undangnya membolehkan, mereka boleh jual beli, punya aset, kan mereka bisa jual. Ya. Beli rumah dari developer, katakanlah 500 juta, mereka jual kepada nasabah dengan cara kredit, kan itu bisa. Dan itu boleh kalau akadnya jual beli. Tapi kan sekarang enggak, ya. Bank hanya meminjamkan uang saja. Ya. Nasabah ditalangin dulu untuk beli rumah tadi, sementara nasabah harus bayar 2 kali lipat. Kan di situ Pak unsur ribanya. Jadi gampang Pak solusinya, izinkan perbankan melakukan jual beli. Ya. Ya. Dan ini harus dirubah Pak, harus dirubah. Makanya pentingnya juga mukmin ini harus ada Pak yang ahli ekonomi, yang ahli dalam dunia sosial gitu ya. Kan nggak semuanya harus jadi ustadz. Ya, harus ada di kalangan birokrat kita, teknokrat kita, selain dia paham keilmuan sains sosial, mereka juga harus paham agama. Ya. Karena kalau mereka paham agama, setiap kebijakan yang mereka lakukan akan menimbang halal dan haramnya kan gitu. Ya. Dan alhamdulillah muncul pesantren-pesantren yang mereka menciptakan misalnya para entrepreneur muslim
menciptakan birokrat, akademisi. Yang penting akidahnya benar, ibadahnya benar. Ini karena 3 Pak, yang paling berpengaruh nanti di negara kita. Yang pertama birokrat, teknokrat Pak. Yang kedua para pengusaha. Yang ketiga para ulama. 3 ini kalau semuanya lurus Pak, orang-orangnya, insya Allah ini yang menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pengusahanya soleh, ya, birokratnya soleh, akademisinya soleh, dan ulamanya juga ulama yang lurus gitu. Jadi ngeluarin fatwa bukan karena dibayar gitu, tapi ngeluarin fatwa yang berdasarkan ilmu agama yang mereka miliki. Begitu solusinya Pak. Jadi harus dirubah. Cara merubahnya tadi Pak, dari mulai dunia pendidikan kita, yaitu dengan menciptakan 3 tadi Pak, ya, ulama, birokrat, para pengusaha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Pak? Nah, silakan yang di belakang lah. Kenapa Pak? Oh, pengikut Nabi Isa. Iya, jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Semua nabi dan rasul memang membawa dakwah tauhid, mengesahkan Allah saja. Dan Allah abadikan itu di dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, kami telah utus para rasul agar mereka mengajak orang itu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu kan sesuatu yang disembah selain Allah, ya. Ini yang pertama Pak. Maka semua ajaran para nabi dan rasul sama Pak, mereka mendakwahkan tauhid. Lalu kenapa kok umatnya Nabi Isa, ya, disebutnya dengan Nasrani, dan umatnya Nabi Allah Musa disebutnya dengan Yahudi, ya? Kenapa mereka nggak disebut sebagai Muslim saja, ya? Sebetulnya Pak, ya, umat-umat sebelum Rasulullah itu, mereka yang bertauhid pun juga disebut Muslim. Hanya saja sebutan yang lebih dikenal itu tadi, mereka itu Nasrani dan Yahudi, ya. Tapi kan Allah sebutkan Mbak, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyimpang. Kenapa mereka menyimpang? Yahudi itu tahu ilmunya, tapi mereka nggak mengamalkan. Nasrani itu nggak punya ilmu, tapi ibadah saja. Makanya Muslim kan harus di tengah-tengah, ya. Nggak boleh seperti Yahudi yang punya ilmu tapi nggak diamalkan, apalagi seperti Nasrani punya semangat beramal tapi nggak tahu landasan dalilnya. Nah ini Pak, ya. Makanya Nasrani dan Yahudi itu, ya, dia bukan sebutan Muslim. Itu biasanya untuk orang-orang yang dia menyimpang atau disebutnya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu Pak, ada sebagian mereka yang beriman disebutnya dengan Muslim, tapi ada mereka yang tadi mungkin mereka belum beriman, ahlul kitabnya itu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi itu istilah nama saja, ya, yang seseorang dia tetap bahwasannya orang yang Muslim itu orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu, Pak. Silakan, Pak. Yang di depan tadi. Dosanya, Pak, sama besar. Kreditur yang ngasih pinjaman, debitur yang minjem. Kalau dua-duanya menerapkan pinjam meminjam yang halal, dapat pahala justru buat krediturnya. Tapi kalau dia dengan riba, kan Jabir bin Abdullah mengatakan, Pak, dalam hadis riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai kulluhum sawa. Kata Jabir bin Abdullah ini, Pak, sahabat Rasulullah, dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, wa mukilahu, nasabah yang menolong orang ini makan riba, wa katibahu yang mencatat transaksi riba, wa syahidai dua orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata Jabir, kulluhum sawa, semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama, Pak. Ya, sama-sama dapat laknat dari Rasulullah. Ini kan yang ngeri, Pak. Kalau orang sudah dilaknat Rasulullah, sulit, Pak, dapat syafaatnya. Laknat, Pak, artinya kan jauh dari rahmat. Makanya kreditur ke debitur ke, kalau dia paham ini, harusnya dia tinggalkan sudah riba tersebut. Itu, Pak, ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Gak ada, Pak? Cukup, ya. Kalau sudah diam tandanya lapar gitu. Nggak jadi-jadi. Baik, kita cukupkan, Mbak, kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.